Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung kembali di Morning with the Word. Di weekend ini kita percaya kebaikannya berlimpah-limpah buat kita. Kasih setianya selalu baru setiap hari. Sebelum kita masuk lebih lagi jalani hidup hari ini, saya ajak setiap kita renungkan firman, kita baca firman, kita ingat janjinya. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kami. Di tahun ini sampai hari ini, Tuhan telah memperlihatkan kebaikan demi kebaikan. Bahkan kami percaya hari ini pun ada kebaikan Tuhan buat kami. Sebelum kami lebih lagi jalani hidup di hari ini, kami rindu firman-Mu Tuhan nyatakan, berkat-Mu Tuhan nyatakan, lewat hamba-Mu, sampaikan kebenaran-Mu, ingatkan kami akan janji-Mu. Dalam nama Yesus kami doa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi ini kita akan bahas, saya kasih judul Tuhan sedang menyemangatimu. Saya ulang judulnya, Tuhan sedang menyemangatimu. Berhenti merasa saya telah gagal. Saya gagal dalam hubungan saya sama Tuhan. Saya gagal dalam iman saya gagal dalam berbuat baik. Saya gagal. Berhenti berpikir seperti ini. Karena pikiran ini, perasaan ini mengecilkan hati kita, membuat kita depresi. Itu yang membuat kita ada dalam lingkaran kekalahan. Kita harus tahu kebenarannya. Kebenarannya ketika kita gagal, ketika kita kalah, kita perlu tahu ini, bahwa kita memiliki DNA comeback. Saya kalau nonton tim sepak bola atau nonton tim basket yang sudah lama tidak menang, kemudian tiba-tiba dia menang, tiba-tiba dia mengalami kemenangan, media-media cetak maupun media elektronik itu menulis, tim ini comeback. Sadar saudara dan saya punya DNA comeback. Yesus mati dan hari ketiga comeback. Yesus mati dan hari ketiga bangun lagi, bangkit lagi. Saudara dan saya punya DNA itu. Alkitab bilang di Roma 8 ayat 11, roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, roh itu ada di dalammu. Jadi hari ini ketika engkau mungkin merasa kalah, merasa gagal, jangan diam di situ. Tuhan sedang menyemangatimu, kamu punya DNA comeback. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ketika kamu jatuh bukan berarti kamu gagal. Ketika kamu kalah bukan berarti kamu kalah selamanya. Amsal 24 ayat 16 mengatakan seperti ini. Orang benar jatuh 7 kali, tetapi ia bangun kembali, bangkit kembali. Orang benar 7 kali dia jatuh, ia bangun lagi, ia bangkit lagi. Di dalam Yesus kamu dibenarkan. Di dalam Yesus kamu orang benar. Lihatlah dirimu sebagai orang yang punya kemampuan bangun lagi, bangkit lagi. Ketika kamu jatuh, ketika kamu kalah, ketika kamu gagal, kamu memiliki pilihan untuk bangkit lagi. Ayo bangkit lagi, ayo bangun lagi. Ayo raih kemenangan yang dari Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Yesus doanya pasti dijawab oleh Bapa di surga. Amin. Tuhan Yesus doanya pasti didengar oleh Bapa di surga. Tuhan Yesus telah berdoa supaya iman kita tidak fail, tidak gagal, tapi mengalami kemenangan. Di dalam Lukas 22 ayat 32, ketika Tuhan mengingatkan kepada Petrus dikatakan seperti ini, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah hatimu. Tuhan tahu Petrus bisa menyangkal dia 3 kali, tapi Tuhan bilang imannya nggak akan gugur, artinya dia akan insaf, dia akan bangun lagi, dia akan bangkit lagi. Tuhan telah berdoa supaya Petrus tidak tetap dalam kegagalannya, tidak tetap dalam kekalahannya. Dia telah berdoa supaya dia tidak kalah, tapi dia berakhir dengan kemenangan. Tuhan Yesus juga berdoa buat saudara dan saya. Tuhan sedang menyemangatimu, Tuhan sedang mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak menginginkan kita tetap ada dalam kegagalan, kita tetap ada dalam kekalahan. Tuhan telah berdoa buat kita. Sama-sama bilang, Tuhan sudah berdoa buat saya. Katanya telah, sudah, bukan akan. Tuhan sudah doa buat kita supaya iman kita tidak fail, tidak gagal.
Kita bisa mengalami kendala, kekalahan, tapi kita tidak selamanya kalah. Kita bisa mungkin jatuh, tapi tidak selamanya jatuh. Kita akan bangun lagi, kita nggak akan failed selamanya, kita akan berkemenangan di dalam Tuhan. Ketika kamu mungkin hari ini merasa gagal, merasa kalah, ayo jangan menyerah, ayo bangun, semangat, raih kemenangan yang dari Tuhan. Bagikan kabar baik ini kepada banyak orang. Saya percaya banyak orang yang memerlukan kabar ini. Dan setiap orang boleh merasakan berkat yang sama seperti yang saudara rasakan. Selamat pagi. Tuhan berkati setiap kita. See you.